Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Ada 2 peristiwa besar yang terjadi minggu lalu di 1 Mei 2026. Yang pertama soal peringatan Hari Buruh yang dirayakan di Monas. Yang berbeda, Hari Buruh yang sekarang ini, eee, agak beda nih karena tid tidak ada gemuruh dan lebih cenderung adanya perayaan. Ada bagi-bagi sembako juga dan juga ada satu pengumuman yang penting buat mereka yang bekerja sebagai, ojek online. Karena Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomor 27 tahun 2026 terkait dengan perlindungan transportasi online. Perpres ini mengubah wajah dari bisnis transportasi online, karena aplikator yang tadinya mendapat sekitar 20% kini hanya mendapat 8%, sementara driver mendapat, yang lebih besar yaitu 92%. Bagaimana media massa dan media sosial membingkai ini, kita akan berdiskusi dengan peneliti, direktur riset dan komunikasi dari DIP Indonesia, Mbak Neni. Apa kabar, Mbak? Halo Mas Gaib, kabar baik. Sebenarnya masih lagi agak flu sih. Iya, kelihatan suaranya ya. Tapi meskipun flu, ini mesti kita sampaikan. Betul betul. Karena ini peristiwa yang sangat penting, Mhm, bersejarah, dan menjadi trending topic di media massa maupun di media media sosial. Mas. Tahu dong ojol sekarang Mhm, iya driver-nya udah mencapai 4 sampai 5 juta. iya. UKM yang terhubung itu bisa mencapai 30 juta. Jadi ini bener-bener massa yang cukup banyak. Iya. Nah, sebelum kita cek monitoring-nya, kenapa pemerintah sangat concern dengan driver ini? Ya pertama mungkin karena pemerintah melihat ini menjadi skala prioritas ya. Meskipun sebetulnya yang perlu dalami juga adalah sejauh mana ada meaningful participation-nya juga. Jadi netizen tuh banyak menyoroti di situ tuh. Bagaimana Mmm, keterlibatan apakah, kebijakan ini tuh sudah dianggap berkeadilan atau tidak. Apakah aplikator gitu ya, itu juga dilibatkan atau tidak dalam pembuatan keputusan ini. Karena so far sebetulnya ketika ini ada membawa atas nama Danantara, di sini kemudian kita melihat bahwa jangan-jangan memang yang diuntungkan adalah Danantara di sini gitu. Nah sehingga ada banyak kritik-kritik yang muncul dari publik gitu ya, pro kontra yang terjadi narasi itu, karena dianggap kemudian ini menjadi sesuatu hal yang sebetulnya perlu ada kajian secara komprehensif berkaitan dengan ini. Jangan kemudian tiba-tiba, merasa bahwa ketika ini ada penurunan ya di 8% gitu. Ini apakah bagaimana dengan aplikatornya? Ya karena sebetulnya kan harusnya kan ada win-win solution iya ya iya iya. seperti apa. Tapi ketika kemudian terjadi adanya, gejolak seperti ini, maka yang itu katakanlah itu dirugikan itu adalah aplikatornya itu Oke, sendiri gitu Mas Gaib. jadi di 1 Mei kemarin itu, eee, presiden memberikan kado Mhm. untuk para buruh Buruh, ya, iya. kira-kira begitu Iya ya, ada iya betul. beberapa banyak hal tuh. Mhm. Tapi kita ada 2 topik yang kita bicarakan, satu soal, eee, aplikator ojol yang mendapatkan potongan, lebih besar. Yang kedua soal Hari Buruh yang Pak Prabowo memberikan kado yang cukup bagus, bikin perumahan segala macam. Iya. Nah yang menarik, Mbak Neni, ketika potongan ini berlangsung atau Perpres ini keluar, memang GoTo itu sudah menikmati keuntungan Mhm. untuk pertama kalinya dalam 15 tahun mereka Iya iya iya. berdiri. Yang kedua, ketika pengumuman ini dilakukan, besoknya saham GoTo Langsung langsung anjlok. anjlok, turun hingga, hingga Rp50 ya. Nah, bagaimana media massa membingkai, ojol ini, Perpres yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya, pertama kalau kita lihat dari media mainstream ya, online, cetak, dan elektronik itu 70% sentimennya positif dan Mhm. membingkai memang sentimen positif. Kenapa? Karena di situ itu adalah langkah konkret dan komitmennya Pak Prabowo untuk mensejahterakan para ojol ini. Itu pertama. Lalu yang kedua,
ini dianggap sebagai tadi yang kata Mas Gaib sampaikan adalah hadiah, bahwa kesejahteraan yang saat ini Pak Prabowo sering sampaikan, sering gaungkan di ruang publik dalam berbagai pidato, itu tidak hanya sekedar omon-omon, tapi betul-betul ada kebijakan yang itu mensejahterakan mereka. Meskipun tadi sisi lain sebetulnya bagaimana dengan aplikatornya gitu Ya, 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 ya. apakah itu betul-betul mereka juga, ada fairness gitu, untuk misalnya mereka merasa bahwa mereka juga merasa diuntungkan Ya. atau justru malah sebaliknya. Lalu yang berikutnya sebetulnya kan yang paling besar dalam, news monitoring ini, di situ ada Perpres, ada saham, ada potongan, Ya. persen, aplikator, lalu kemudian juga muncul ada Danantara gitu. Nah, usut punya usut di situ ketika kita melihat bahwa mayoritas media membingkai dengan isu yang sangat positif gitu ya, dan di situ ada keterlibatan Danantara untuk memperkuat penurunan tarif aplikator, meskipun kalau kita lihat 20%-nya juga ada sentimen negatif ya. Ya. Sentimen negatifnya ya ditengarai di situ ada kontra gitu, yang, ditanggapi juga oleh pihak Gotoh itu sendiri. Iya, jadi memang tadi ya, seperti yang saya sampaikan, media itu melakukan framing yang positif, karena ini juga adalah bentuk komitmennya Pak Prabowo Yang Subianto dianggap real ya? yang dianggap bisa mensejahterakan para ojol itu. Jadi nggak mau nih Pak Prabowo ini hanya sekedar dianggap sebagai omon-omon aja dan itu adalah realisasi nyata janji lisan yang, kalau kita lihat sebenarnya harus ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, Ya. Pak Prabowo Subianto sedang berkomitmen untuk bagaimana merealisasikan apa yang kemudian selama ini dibicarakan, dihadapkan dalam berbagai banyak pidato yang sering Pak Prabowo sampaikan dengan realitas yang ada. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana dengan sosial monitoring, media monitoring di media sosial, ini kan percakapannya cukup tinggi ya, sekitar 6.960 dan ada total 24 juta audiens, kemudian ada 8 juta engagement. Kalau kita lihat sebetulnya percakapan ini tuh berhasil, menarik audiens yang begitu banyak dan publik memberikan atensi terhadap penurunan tarif terhadap ojol ini. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya dari sisi engagement yang tembus sampai dengan 8 juta, ini dilihat dari bagaimana mereka me-repost, like, komen, re-share, kemudian juga mereka juga ikut komentar juga, ikut membagikan juga dan tingginya engagement itu mengindikasikan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sangat dekat dengan masyarakat. Jadi Mmm. itu amat sangat bersentuhan ya. Saya nggak tahu ya kalau Mas Gaib ke sini apakah pakai public transportation, yang disediakan oleh pemerintah atau kemudian itu menggunakan ojol gitu ya. Kalau Campuran saya campuran. kalau saya sih seringnya menggunakan ojol, Ya, saya Mas ojol Gaib. ke stasiun, Oh terus, iya benar, sampai stasiun naik ojol lagi. naik ojol lagi terus nanti baliknya juga sama seperti kayak begitu Kayaknya gitu ya? memang dengan engagement sebesar itu, artinya memang ojek online tuh udah jadi bagian keseharian kehidupan Betul kita ya? betul. Dan itu sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat lah, dengan kepentingan masyarakat yang selama ini mungkin orang yang nggak punya kan orang sekarang nggak harus punya mobil ya, 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 nggak ya. harus punya motor, ya udahlah kayak saya aja misalnya dari Bandung ke sini atau di sekitar area Jakarta, ya udah tinggal pakai ojol aja gitu. Jadi memang itu sangat dekat. Baik itu oleh dengan ekonomi yang misalnya, menengah ke atas ataupun kemudian menengah ke bawah, ataupun menengah itu sendiri. Jadi betul bahwa kepentingan ojol ini adalah menyangkut seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat dalam platform media sosial, baik itu X, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, dan juga YouTube, kita melihat sentimen negatif itu lebih banyak ada di Threads. Kenapa? Karena percakapan di ruang Threads itu menunjukkan adanya kontra narasi, di mana memang di situ ada pihak sebagai aplikator yang merasa bahwa di situ dirugikan gitu. Jadi kalau misalnya di sini aplikatornya dirugikan, bagaimana, oke ada kesejahteraan Dari para driver, ojol, para driver, tapi ketika aplikatornya di sini perusahaannya sendiri yang rugi. itu dirugikan, maka ini tuh tidak akan bisa berjalan secara maksimal juga. Takutnya tidak sustain, Betul. sehingga mereka tutup,
Betul. malah merugikan semua That's pihak. right. Nah, itu juga yang kemudian tercapture dalam percakapan di Di media ruang sosial publik, ya? di media sosial. Sampai mereka pada akhirnya bertanya, sebetulnya ketika Pak Prabowo membuat, keputusan presiden ini, apakah ini melibatkan aplikator atau tidak? Apakah ada kajian akademik atau tidak? Apakah misalnya sudah ada tidak keterwakilan dari para ojol nih dampaknya tuh seperti ini, kalau kemudian nanti ada penurunan tarif dan lain sebagainya, itu disampaikan gitu. Nah, selama ini publik melihat bahwa itu hanya sekedar yang menjadi kebijakannya Pak Prabowo saja, tapi tidak melibatkan aplikator. Nah, mungkin kita juga perlu tahu bagaimana bagaimana Gotoh juga merespon terkait dengan hal ini. Apalagi kalau kita lihat misalnya tadi yang Mas Gaib sampaikan, dari sahamnya tiba-tiba Anjlok. anjlok gitu ya. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya akan berdampak ancaman juga pada kekhawatiran penutupan Gotoh itu sendiri. Sementara kita tahu selama ini kita kemana mana itu kan udah amat sangat melekat dengan Dan kita semua. ojek online itu baik GoTo maupun Grab dan beberapa perusahaan ride hailing sejenis Grab atau Gojek ya? itu sudah jadi bantalan sosial bagi Betul, masyarakat kita. Jadi kalau tiba-tiba perusahaan ini goyang betul, atau bermasalah, bahkan amit-amit ya sampai mereka tutup karena rugi, kan dampaknya juga jadi kemana mana ini. betul. Sebenarnya mereka tuh juga di percakapan media sosial nih ada yang mengkritik begini, "Kalau kayak begitu nanti perusahaan rugi dong. Kalau misalnya perusahaan rugi dan kita tutup, saya itu lulusan sarjana ada yang S1, S2 pada akhirnya mereka, Iya, jadi ojol gitu. Itu sangat membantu sekali untuk kebutuhan rumah rumah tangga tangga. mereka. Sementara misalnya di sisi lain kita tahu bahwa hari ini cari pekerjaan sulit loh Mas Gaib, Susah banget susah banget banget. banget Dan ada orang yang misalnya mereka jadi guru, habis jadi guru nge-Grab, nge-Grab. kemudian ada yang ini dosen gitu ya, habis jadi ngedosenin gitu ya di kampus, kemudian ya karena memang kebutuhan rumah tangga juga cukup tinggi, lalu kemudian diselingi dengan Grab kayak Bahkan begitu. bahkan ya, apa, Gojek dan juga Grab dan beberapa yang lain itu sudah menjadi, ini, pekerjaan sementara Betul, sebelum mereka menuju pekerjaan yang mereka impikan. betul Jadi betul. begitu mereka lulus, mereka ngelamar, karena belum dapat, akhirnya mereka Gojek dulu. Iya iya, Baik baik dia Gokar maupun GoRide ya. mhm, Nah, sambil mereka menunggu panggilan atau pekerjaan yang mereka harapkan sesuai dengan yang kuliah yang mereka lakukan, mereka melakukan itu. Nah, betul. begitu mereka dapat, jadi bener-bener Gojek sama Grab itu jadi bantalan buat siapa saja, baik para pekerja yang tidak dapat pekerjaan, bahkan yang Iya. udah settle sekalipun. Nah, makanya di beberapa sampel conversation di media sosial nih ada nih beberapa, ada misalnya yang aplikator udah diajak diskusi belum ya? Kalau belum ya wassalam, bangkrut katanya, udah. Terus kemudian bagi saya kebijakan ini bagus tapi hanya untuk jangka pendek saja Nah, oke. dan seakan tidak tahu, seperti aplikator dan konsumen yang tertekan, yang penting bisa dapat suara dari ojol ke Ada depannya. juga Nah, lagi-lagi ini tuh jadi pada akhirnya karena di sini juga melibatkan Danantara, ini menjadi seolah-olah kebijakannya jadi kebijakan yang politis. Kebijakan yang kemudian memanfaatkan mereka, para ojol itu untuk kepentingan pemilu berikutnya. Ini yang tercapture di ruang media ini sosial tercapture di ya. media sosial ya? Betul, itu mungkin bisa ditampilkan ya. Kemudian perusahaan ojol tuh kebanyakan untung aku juga, tapi ada nih yang pro nih, kena tarif 20% kalau ada orderan 100.000 mereka dapatnya 20.000 belum lagi dari ojolnya yang kena tarif juga. Jadi kalau dihitung berapa biaya operasionalnya, asal jangan sampai lempar janji kalau belum lihat dari sisi aplikatornya. Dan emang kalau misalnya hanya sekadar beroperasi itu di atas 10% atau 20%, kalau perusahaan mau untung, ya ini, disadari atau tidak, driver ojolnya juga sama-sama untung kok gitu. Jadi ini ada kontra narasi yang kalau kita lihat dalam sentimen percakapan di sosial media, sebenarnya mereka juga menunjukkan adanya kemarahan di Twitter gitu, kemudian di TikTok. Nah, kenapa kemarahan ini muncul gitu, karena ekspektasi mereka yang betul-betul cukup tinggi Mhm. bahwa ini akan berimplikasi positif terhadap para ojol, tapi ketika kemudian mereka dihadapkan pada dampak yang akan terjadi pahitnya, Gotoh ini akan bangkrut, itu juga sangat disesalkan. Jadi mereka berharap bahwa
keputusannya Pak Prabowo ini jangan asal bilang mensejahterakan masyarakat, tapi justru ujung-ujungnya akan membuat pahit rakyat itu Kita sendiri, kita gitu. pengennya memang keputusan ini adil buat para driver, Betul. tapi adil juga buat Nah, perusahaannya. fairness gitu, ada Sehingga fair. sehingga mereka sama-sama tumbuh bareng-bareng. Makanya Kalau mereka kalau kata Purbaya, kayak bersama gitu ya, iya gitu. betul, makanya mereka pengennya ada win-win solution. Ya kalau misalnya 20% ya udah 10%, 10%. Mereka nggak apa-apa daripada kemudian ini harus bangkrut gitu. Iya. Karena perusahaan juga kan tetap harus diselamatkan Nah, Mas ada Gaib. yang menarik di media sosial tuh, ada beberapa orang yang menganalisa kenapa, eee, aplikator ini harus mengambil biaya cukup besar. Nah, Karena mereka bilang satu, biaya untuk teknologi, betul. penyediaan server itu mahal sekali. Betul, Bisa sampai ratusan miliar karena dia harus menjaga server itu tidak mati, ya. Nggak mengelola down, nggak down, mengelola data jutaan orang Indonesia betul, supaya jangan sampai ada hack, kemudian, teknologi yang dengan menggunakan AI yang bisa "Oh, betul, kirim ke sini," itu teknologi yang luar biasa mahal. ya. Kemudian untuk promo itu kan juga cukup besar ya, promo-promo kita kan kadang kayak anak saya gitu, kalau mau beli GoFood tuh dia cari promo tuh. Iya, Nah, itu kan promo-promo itu juga biayanya cukup cukup besar dalam rangka mengambil orang untuk, pengen yang tadinya nggak pengen pakai GoFood, akhirnya pakai GoFood karena, "Oh, iya. ada promo nih," gitu. Nah, jadi itu belum biaya biaya SDM segalanya yang musti mereka bayar. Nah, ini ada juga yang memberikan pandangan seperti itu. Jadi harusnya memang, win-win yang tadi kita, sampaikan. Sebenarnya bukan cuman itu, tapi bagaimana juga memaintain aplikasinya itu sendiri kan, Mas Gaib. Di situ harus ada inovasi, kreativitas, yang mungkin servernya juga akan bertambah besar karena tadi, ojol ini menjadi lapangan kerja yang sangat terbuka untuk siapapun gitu, dan siapapun juga bisa menjadi ojol dari berbagai latar Latar belakang belakang, pendidikan gitu bahkan ya ada yang atau S2 kemarin jadi betul, betul. sopir, Iya, itu jadi tahulah ya Mas iya. Gaib ya. Beberapa tuh orang tuh yang sebelum dia dapat tadi betul apa kata Mas Gaib, sebelum mereka dapat pekerjaan yang tetap, mereka tuh kadang ngeojol dulu Mhm. gitu. Nah ini sebetulnya kan jadi dapat respon yang dari publik, kok kalau kalau seperti ini tuh nggak fair gitu. Jadi mereka juga sebenarnya dari masyarakat juga bahkan para ojol itu sendiri mereka juga membela perusahaan itu. Jadi kalau misalnya perusahaan seperti ini, perusahaannya bangkrut, siapa yang akan bertanggung jawab Kemarin saya terkait dengan hal naik ini? ojek, saya ngobrol sama seorang bapak gitu, "Pak, udah berapa lama, ngojek?" "Udah 5 tahun." Wih, Sebelumnya kerja kerja apa, satpam. eee, Terus, sekarang udah berhenti, udah karena ada pengurangan, terus sekarang full full ojol. Anak berapa? 2, satu masih sekolah SD, satu SMP. Istri di rumah jagain anak, nggak kerja. Cukup, alhamdulillah cukup. Saya tanya, "Gimana kalau misalkan ojol pindah ke Singapura atau tutup?" Saya nggak bisa ngebayangin nih bagaimana saya membiayai hidup iya saya betul. karena usia saya sudah 45 tahun, Mbak. Iya 45 tahun itu usia-usia yang iya, dengan pendidikan SMA, usia 45 tahun cari kerja, kira-kira gimana, Mbak? Anak 2 tidak mana ada perusahaan yang udah umur segini gitu, SMA, akhirnya yang bisa mereka lakukan adalah ojek online. dan yang terdampak tuh bukan hanya para ojol ya, tapi juga UMKM, Mas Gaib, yang itu udah kerja sama kan, kita apa-apa ya beli makanan online kan, serba mudah, apalagi tadi anak Mas Gaib nyarinya yang promo Yang dan lain promo segala sebagainya. macam. Itu kan untuk mahasiswa aja masih bisa terjangkau gitu loh Mas Gaib. Iya, iya. Nah artinya ketika ini dampaknya akan lebih sangat besar, maka beberapa netizen tuh ada yang bilang, "Tolong Pak Prabowo kebijakan ini tuh dipertimbangkan lagi." Karena justru ketika kita melihat bahwa ini seolah-olah Pak Prabowo berpihak kepada rakyat, tapi pada akhirnya nanti ujung-ujungnya rakyat-rakyat lagi yang akan mendapatkan kepahitan ini dan mereka justru akan banyak sekali sektor-sektor yang terdampak. Itu juga yang kemudian, beberapa dari netizen itu berharap Pak Prabowo bisa mempertimbangkan lagi kebijakan ini dan malah ada beberapa yang udahlah kita JR aja gitu ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebijakan ini karena dianggap tidak fair. Bagaimanapun mereka tetap masih butuh aplikator kan, aplikator yang itu bisa me-maintains untuk ya kebayang kan kalau kita lagi pesan, kemudian kondisinya hujan, Iya, kemudian, si aplikasinya itu lemot gitu ya, down. down,
Itu gimana coba? Iya, Bagaimana kan hanya itu yang bisa mengkomunikasikan antara driver dengan konsumennya iya, kan. iya, Kalau kemudian ini tidak bisa di-maintenance dengan baik karena tadi, aplikatornya sangat kecil hanya mmm. 8%, ini menurut saya akan menjadi ancaman ekonomi ke depan sih yang akan semakin lebih suram lagi untuk rakyat ya terutama gitu Mas Ya Gaib. harapannya sih kita ini ya, ini berjalan smooth walaupun dari pihak Gotoh maupun Grab udah kasih respon. Mereka ya akan mengikuti kebijakan ini ya karena memang nggak ada pilihan ya, Ya karena ya ya, apalagi sudah ditetapkan dalam bentuk Perpres, betul. tinggal eksekusinya gimana. Walaupun ada juga konsumen yang jangan sampai bebannya itu dipindahkan ke Nah, konsumen, iya sehingga betul. harga menjadi mahal dan akhirnya konsumen lebih milih, "Ah, gua beli langsung aja deh ke warung Iya deh." iya. Kalau beli langsung ke warung ya kan berarti kan ekosistemnya nggak jalan, Iya ekosistem, betul. driver-nya nggak dapat duit, Heeh. aplikatornya nggak dapat bagian dan UMKM-nya juga akhirnya bisa ngelayanin satu hari 60 pelanggan, akhirnya orang karena beli langsung, ya akhirnya beli yang deket kan, Mhm. dia nggak mungkin beli yang terlampau jauh. Jauh. Kalau di online kita bisa beli yang agak jauh karena kita tinggal Iya. datang doang. Nah Heeh. kalau itu terjadi maka ekosistem digital yang udah dibentuk nih, ekosistem digital ekonominya, itu akan turun secara drastis. Nah Betul itu betul. yang dikhawatirkan tuh. Betul betul betul. Betul. Dan sebenarnya kan masyarakat juga sangat menyoroti ketika mereka kehilangan pekerjaan terutama tadi. Iya. Jadi ketika ini berimplikasi pada kehilangan pekerjaan, ya sudah semuanya bakal terimbas Ya, gitu. apalagi presiden juga bilang akan harus dapat BPJS kesehatan, ya Mhm. kan. Sementara ini kan pekerjaan yang mitra. Kalau mitra itu kan dia bisa masuk kapan aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ya terserah dia. Ya, Tidak ada tidak target ada dari ikatan. perusahaan. Heeh, Targetnya betul. kan target dia sendiri, dia pengen duit banyak, ya dia harus bangun pagi sampai malam. Ya, tidak ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Mereka harus masuk di hari libur, semuanya diserahkan ke mereka gitu. Jadi, eee, mitra yang punya nilai lebih akhirnya, kalau memang bebannya terlampau berat sih kalau Tapi kalau sih sebetulnya ada juga netizen kita tuh yang bilang, kan ini sebenarnya yang Grab sebelumnya atau Gojek sebelumnya. Mereka kan kalau misalnya udah mencapai target gitu ya berapa, mereka dapat bonus, ya ya, kan. Tapi sekarang bonusnya hilang gitu Mas Gaib. mmm, Nah, tapi mereka juga menginginkan adanya bonus itu tuh kembali muncul gitu. Jadi ada giat, ada semangat mereka untuk mereka tetap bekerja, tapi bagaimana ini juga bisa tetap dari aplikator itu, kemudian aplikator iya maksudnya perusahaannya juga bisa balance gitu ya, ya. dan driver-nya juga nggak masalah kok gitu dengan, seperti itu, tapi bagaimana ada inovasi dan kreativitas kayak kayak yang lalu, Jadi kayak yang ja sebelumnya. jadi Mereka juga tetap usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Mereka betul, yang kerja mereka juga keras tetap walaupun tetap ada pengen sih, saya ada sempet bonus kayak sempet ngobrol gitu. sama driver-nya bahwa ketika kemarin mereka dapat, BPJS untuk mereka yang memang kerjanya bagus sama dapat THR, Mhm. gitu. Mereka Terus, dapat THR. iya itu satu hal yang kemudian diapresiasi, tapi hal lain adalah sebenarnya mereka juga berharap bahwa ketika ada bonus itu gitu, itu menjadi sesuatu hal yang bagi mereka nih menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Karena sekarang itu ojol kalau kita ngobrol sama ojol, ya udahlah mending kan kalau dulu jauh dekat, ya udah ambil gitu, Ambil gitu. atau mereka kadang-kadang nyarinya yang deket, agar berapa 10 kali Iya, misalnya iya. dapat dapat langsung dapat bonus. Tapi kan sekarang mereka ngejarnya tuh yang jauh. Kenapa ya? Karena yang jauh yang bayarnya mahal. Iya, bener, Karena bener, karena bener. tidak ada kejar target, karena tidak ada untuk mendapatkan bonus, sehingga mereka Reward-nya nggak ada ya? ya udahlah dapatnya yang jauh aja. Kenapa? Karena kalau ngambil yang jauh mereka, istilahnya tuh dapat untung lah gitu. Karena kalau yang deket kayak gitu kan mereka ya hanya sekedar ngabisin bensin aja gitu. Iya, iya, Nah iya. ini juga perlu dipikirkan sih menurut saya bagaimana inovasi dan kreativitas itu muncul. Jadi menurut saya harus duduk bersama sih, Iya, harus duduk bersama lagi antara antara aplikator, antara kemudian ada keterwakilan dari ojol gitu ya, asosiasi ojolnya, kemudian juga di situ ada dari keterwakilan pemerintah dan DPR-nya untuk duduk bersama, bagaimana membahas terkait dengan hal ini jangan sampai justru ada ketidakadilan yang kemudian itu, perusahaan menjadi berat yang pada akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Sudah ekonomi kita juga hari ini sedang survival mood,
ditambah juga misalnya kondisinya seperti ini, khawatir bangkrut dan lain sebagainya, itu yang kemudian dikhawatirkan sama netizen. Sebenarnya ojol ini bagian dari pekerjaan non formal ya mereka ya? Betul Ya non betul. formal dan jumlahnya cukup cukup besar ya? Iya iya. Sebenarnya sih, mungkin komunikasi aplikator ke driver-nya harus lebih intens ya, biar mereka tahu bahwa potongan yang mereka lakukan itu sebenarnya buat apa aja. Kadang banyak banyak driver yang nggak tahu tuh, waktu dipotong mereka untung gede banget gini-gini, Iya iya, mereka hitung, betul, iya kalau ada 3 juta ojol dikali potongan iya. segini, dapatnya sebegini, kayaknya komunikasi harus di Bahkan, ketika saya naik ojol tuh ada driver-nya nanya juga kan, "Mbak, kalau di situ bayarnya berapa?" Karena saya terimanya segini gitu. Jadi mmm, memang penting di situ ketika kita payment, konsumen bayar berapa, kemudian driver dapatnya berapa, di situ ada selisih-selisihnya untuk apa aja, menurut saya memang betul, perlu ada transparansi iya dan iya, akuntabilitas agar tidak terjadi adanya kecurigaan. curigaan. Dan mereka juga harus paham bahwa, untuk membayar server itu ya saya aja kan punya Iya perusahaan iya, big data kan, saya juga punya harus bayar server gitu kan dan per tiap bulan harus bulannya. update ya, Mbak? Betul, dan itu kan memang bukan barang murah kan. Iya, Apalagi ini dengan mengelola 30 juta UMKM, kemudian ada sekitar 4 sampai betul. 5 juta ojolnya gitu. Ini menurut saya sesuatu yang nggak bisa kalau tidak didigitalisasi dengan sangat maksimal, ini pasti ya akan merasa sangat kesulitan. Kan kalau sekarang apa-apa orang udah tinggal diem aja, tinggal makanan dateng, kemudian ojolnya juga seneng gitu ya, apalagi kalau dapat tips gitu. Itu sesuatu yang menurut saya menjadi semua diuntungkan gitu Iya ya. dalam posisi seperti ini. Jadi kalau kemudian memang ada hal yang sangat krusial sih, Pak Prabowo kepada Pak Presiden gitu ya khususnya, terkhusus untuk pemerintah dan DPR ya harusnya bisa duduk Iya, bersama membahas terkait seperti dengan hal ini. seperti yang disampaikan Prof. Renat ya, bahwa di era ekosistem ekonomi digital ini, kita nggak bisa sembarangan melakukan berbagai macam langkah, karena Heeh, efeknya itu sangat luas betul gitu, betul. dan tidak bisa kayak matematika gitu. Karena, di digital ini bisa ada perubahan yang cukup besar, perubahan perilaku dari konsumen, maupun perilaku dari, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya Prof. Ranang sih selalu nyinggung masalah quantum edge ya, dan di era disrupsi hari ini gitu bahwa, inovasi dan kreativitas itu adalah sebuah keniscayaan, tapi memang pergerakan di teknologi informasi yang amat sangat cepat ini memang membutuhkan skill-skill juga gitu, terutama SDM-SDM juga, bagaimana, perusahaan ini tuh bisa bertahan gitu, di tengah gempuran teknologi informasi seperti sekarang ini. Karena kan hanya ada 2 hal ya, ini bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif gitu. Dampak positifnya ya UMKM jadi jalan, digitalisasi ekonomi, menjadi semakin lebih Iya iya. progresif gitu. UMKM mereka juga semuanya menjadi lebih hidup gitu. Sekarang kita jualan apapun istilahnya laku gitu loh Mas Iya. Gaib. Mau orang ya udah tinggal tinggal di rumah aja gitu. Orang tuh sekarang misalnya mereka nggak punya yang namanya warung gitu ya. Ya udah rumahnya sendiri aja jadi warung gitu kan Iya iya banyak iya banget iya kan. iya, bener bener bener. Apalagi sekarang kalau misalnya UMKM-nya tuh viral, wah itu udah Wah, itu tinggal tinggal menikmati aja tuh ya? betul, udah jadi tinggal ya semuanya kan perusahaannya dapat untung. Jadi ekonominya itu jalan gitu loh kalau Iya. kata Prof. Renal, Mas Gaib. Kalau kemudian, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya secara kajian komprehensif atau kajian akademisnya ini dipertanyakan, Oke. ya ini akan berimplikasi serius sih pada ancaman ekonomi mendatang. Oke, jadi secara umum di media mainstream itu responnya 73% positif ya? Positif, Sedangkan di media dua puluh sosial empat persen negatif, negatif, 3% netral. di media sosial tuh lebih netral, Lebih cenderung netral dan lebih ke arah sentimen negatif. negatif, walaupun Betul. sedikit ya, karena Betul. memang di media sosial tuh orang bisa merespon apa aja, dan Betul betul. kita cukup apresiasi dengan langkah yang dilakukan presiden. Paling beberapa netizen mengingatkan bahwa baiknya ini dikomunikasikan, berhati-hati karena khawatir dampaknya akan cukup luas. Ini saya sebelum kita beralih ke topik perayaan Hari Buruh, nih ada pertanyaan dari komen dan pertanyaan dari beberapa teman-teman di YouTube, dari Sayana Kampung. "Pak Prabowo presiden wong cilik, buruh, petani, nelayan, pengusaha besar, konglomerat merana. Dari Ngabari
_IDN, apakah ada netizen yang keberatan dengan keputusan presiden soal tarif ojol yang baru, yang ketakutan imbas dari efek tarif ke perusahaan ojol? Ya banyak banget sih kalau tadi kita lihat sebenarnya dari beberapa platform ya di media sosial itu menunjukkan adanya sentimen yang negatif juga meskipun paling tinggi itu sentimen negatif ada di Thread tadi. Thread kemudian kedua masuk ke Instagram, kemudian ke Facebook, kemudian ke YouTube. Malah di X nyaris nggak ada sentimen negatifnya. Oh iya? Iya, karena itu lebih cenderung ke positif dan netral. Ya karena di situ terbangun narasi memang ya ini adalah keputusan langkah yang tepat dari Pak Prabowo Subianto untuk mensejahterakan ojol Rata-rata sih gitu. kalau saya baca, teman-teman yang mengkritisi ini bukan mereka tidak bukan bukan menyesalkan keputusan ini, mereka cuma mengingatkan supaya Betul berhati-hati, betul. jangan sampai dampaknya justru menjadi negatif dan merugikan semua. Tapi Mhm. mereka rata-rata memang, senang driver Terutama diuntungkan gitu. terutama kebahagiaan itu muncul ada di X, kemudian ada di yang ada join-nya itu di TikTok sama di YouTube. Mmm. Itu banyak banget. Yang paling tinggi itu di X. Mereka merasakan adanya kebermanfaatan dari adanya keputusan Pak Presiden ini dan mereka memang merasa disejahterakan. Karena Mmm. 92% mereka bisa menikmati apa yang kemudian mereka lakukan Ya ya dengan ya ya kerja ya ya kerasnya ya ya mereka ya. gitu Mas Jadi ya. mereka merasa apa yang mereka kan Pak Betul. apa yang mereka lakukan ada hasilnya gitu ya. Mhm mhm mhm, Oke. betul. Oke baik, itu tadi soal pro kontra penurunan atau, tarif ojol Ojol, dari yang tadinya aplikator mendapat 20% kini tinggal hanya delapan delapan persen. persen. Menurut ini keputusan yang membangun ya buat semua, pihak. Selanjutnya Mbak, ini terkait dengan sentimen di media massa mainstream maupun di media sosial terkait peringatan Hari Buruh. Buruh yang memang tahun ini, kelihatan lebih meriah, tidak bergemuruh tapi meriah dilakukan di Monas, eee, yang datang dapat sembako, kemudian dapat kado pula, kadonya adalah Pak Prabowo berjanji akan membuat kampung buruh, di situ ada sekolah, penitipan anak, dan fasilitas-fasilitas yang lain, dan itu disambut oleh, Para para buruh. buruh. Nah, bagaimana media massa maupun media sosial membingkai peristiwa ini Lagi-lagi dalam, analisa dari, eee, apa, big datanya Lagi-lagi kalau kita lihat di media mainstream 81% bingkai dari Hari Buruh ini positif. Kenapa? Karena di situ ada kegiatan yang ini oke seremonial, tapi di situ ada pengamanan yang sangat kondusif. Kemudian juga pesan-pesan, harapan-harapan buruh. Kemudian Pak Prabowo juga dianggap memang memiliki komunikasi yang baik juga dengan para buruh ini, ya, terutama di Hari Buruh dan, memberikan harapan-harapan yang itu membahagiakan mereka. Lalu kemudian sebenarnya tapi ada sekitar 17% tuh sentimennya negatif. Karena sentimen negatif itu didorong bahwa ada juga media-media yang memberikan perhatian terhadap buruh itu yang, kok ini hanya sekedar momentum tahunan aja ya. Jadi mereka mempertanyakan juga nasib pekerja juga yang seringkali terlupakan karena spanduk yang aksi digulung, kemudian juga cerminan dari kritik terhadap kebijakannya Pak Presiden mencatatkan mengenai bagaimana protes terhadap beberapa kebijakan-kebijakan. Kemudian juga di situ ada, hal-hal yang sebenarnya lagi rame banget diperbincangkan dan menjadi sorotan netizen itu adalah pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan apakah MBG ini bermanfaat atau tidak. Jadi itu rame banget di media sosial karena satu sisi netizen bilang bahwa, "Kok ini paradoks ya, Hari Buruh tapi kok masih bahas MBG?" mhm, Bagaimana dengan Hari Pendidikan kan besoknya tuh iya langsung tanggal Hari 2 Mei ya. Pendidikan Nasional kan, kenapa tidak disinggung juga masalah bagaimana anggaran pendidikan juga gitu. Nah itu banyak mendapatkan respon publik jadi ada sekitar 81 juta percakapan, 81 ribu percakapan, ada 484, juta engagement.
kemudian juga ada 160 juta engagement dan audiens juga yang mereka betul-betul memberikan perhatian yang sangat tajam terhadap pidato-pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh. Dan kalau kita lihat sebenarnya sentimen negatifnya sangat kecil, sentimen positif cukup tinggi, terutama di X, di Threads, di Instagram, dan juga YouTube. Yang lainnya adalah sentimen netral. Jadi, di Hari Buruh ini sentimen negatifnya netizen masih menyoroti soal pidatonya Pak Presiden yang menyangkut terkait dengan MBG. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam sentimen positifnya mereka sebenarnya lebih pada memberikan apresiasi juga kepada Pak Presiden Prabowo Subianto yang sudah berbuat banyak konkret juga untuk Hari Buruh, terutama mereka sebagian di antara mereka seneng banget loh dikasih sembako sama Pak Presiden di Iya. Hari Buruh itu. Meskipun ada yang spill juga kan, isi sembakonya tuh apa aja, Tapi isinya bagus-bagus kok, Mbak. ya bagus-bagus. Tapi di antara mereka juga banyak yang ngeluh karena antriannya Panjang, iya, panjang, udah pastilah kemudian itu ya. mereka juga kepanasan, kenapa tidak ada sistem pembagiannya yang sebenarnya secara manajerial tuh seharusnya mereka sudah harus dipikirin gitu, agar antriannya Iya, tidak panjang atau seperti mereka apa, SDM-nya harus cukup di ditambah dalam dan lain bis aja, sebagainya. di-drop Betul. di bis-bis mereka ya? Betul, ada juga yang sebenarnya, ya udahlah ke depan kalau misalnya mau ada pembagian sembako, mereka mengusulkan ketika, bagaimana itu diserahkan aja ke provinsinya masing-masing. Ada juga yang seperti itu, tapi tetap, pakai anggaran dari pusat. Nah, kalau kita lihat dalam sentimen analisis, emosi publik itu seperti apa, itu lebih banyak anticipation, jadi mereka punya harapan dan antusiasme besar terhadap kebijakan-kebijakannya Pak Presiden untuk memberikan kesejahteraan kepada para buruh, gitu. Kemudian juga di platform TikTok dan Instagram, mereka merasakan adanya kebahagiaan gitu ya, dan juga konten perayaan yang sebenarnya mereka lebih seneng juga kok, di hari momentum buruh ini tuh menjadi momen yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena bukan hanya sembako, tapi juga bagaimana membangun soliditas Iya. dan Ada konsolidasi, juga temen menganggap konsolidasi iya, nasional ada dengan juga para kan buruh temen gitu. saya, yang bapaknya buruh cerita bahwa kali ini mereka nggak panas-panasan, tetap Mhm. panas, cuman mereka nggak usah teriak-teriak, tapi mereka ikut bener-bener merayakan Hari Buruh Dengan euforia, dengan euforia, betul. kesenangan, apalagi pulang dapat oleh-oleh. Baik Betul. oleh-oleh janji berupa kado perumahan buruh maupun sembako. Jadi memang ada sisi positifnya untuk, perayaan ini dan kita nggak perlu was-was ya ada Dan pembakaran segala macam. ada juga sih yang gini ya, yang bilang netizen, "Alhamdulillah ya sekarang rakyat semakin cerdas dan May Day ditunjukkan dengan baik, berakhir dengan baik." Ya Nah, itu semuanya juga, tergantung niatnya. iya, Kalau niatnya semuanya baik, ternyata yang demo-demo juga semuanya pada kondusif. Nah, iya, jadi itu ini juga. mendapat apresiasi sekali sih di media sosial gitu. Ada juga yang memilih untuk tidak datang ke Monas, tapi memilih ke DPR ada juga walaupun tidak Betul. terlampau banyak ya. Betul betul. Jadi, terkait dengan buruh ini, ya memang mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi sih dari Iya, netizen iya, iya. kita gitu. Apalagi Pak Prabowo buka baju ya, Iya betul kayak dan kampanye waktu itu ya. momentum joget-joget juga kan, Iya joget-joget juga. dan momentum yang paling membahagiakan itu sih ya itu, Udah lama nggak ngelihat Pak Prabowo joget di itu ya, di panggung ya. mulai lagi ya udah Iya, kayak kampanye ya gitu. Meskipun ya sebenarnya sindiran-sindiran tajamnya sih hanya ke MBG aja sih. iya, iya, karena ada yang bilang apapun pidatonya pasti Isinya tetap saya MBG, MBG gitu. karena CEO MBG katanya. Sebenarnya sih rata-rata ya mereka yang mengkritisi itu bukan mengkritisi MBG-nya, Mbak. Mereka Betul, lebih mengkritisi pengelolaannya, pengelolaannya iya. gitu, pengelolaannya. Sebenarnya di antara mereka juga banyak juga ya Kak, yang merasakan bahwa MBG ini betul ada manfaatnya terutama di daerah-daerah yang pelosok Iya, ya, iya. di daerah-daerah 3T. Tapi, ya mereka juga sangat menyayangkan sih soal transparansi, soal akuntabilitasnya, soal, kenapa tiba-tiba muncul adanya kebijakan pembelian ini, itu, dan lain sebagainya, yang itu dianggap, ya ini adalah pajak rakyat gitu. Kalau kemudian pajak rakyat digunakan hanya untuk membayar kaos kaki, hanya untuk membayar Zoom yang, harus sekitar 5,8 miliar ya Miliar. mereka juga sangat menyayangkan itu sih. Jadi,
Saya kira di momentum yang membahagiakan dan ke depan mungkin juga ada banyak momentum-momentum lain selain Hari Buruh, ya saya tentu berharap Pak Prabowo tidak banyak bahas MBG biar tidak memicu gelombang sentimen negatif yang Iya, diperbincangkan karena di media karena sosial. isu yang lainnya masih sangat banyak ya. Isu Betul, isu pendidikan, isu lapangan, pekerjaan, mhm. isu-isu tentang, keilmuan, isu masalah-masalah, investasi dan lain itu banyak sekali ya. Itu juga disinggung sih, kok MBG disinggung, tapi anggaran pendidikan nggak disinggung. Nah, Mmm. itu juga banyak juga dipertanyakan oleh netizen kita di ruang percakapan media sosial. Tapi so far, ya bagus sih untuk Hari Buruh ini, betul-betul euforianya amat sangat terasa sekali dan mereka juga para buruh merasakan kebahagiaan, kesenangan yang itu tercermin dalam emosi yang ada dalam di sosial media, Iya, Mas Gaib. ya ini data real, itu datanya diambil pada saat peristiwa, live Ya. atau Betul, 1 minggu terakhir lah. minggu Karena terakhir kan ya? sebenarnya persiapan Hari Buruhnya juga, tapi memang memasuki masa puncak tertinggi dalam percakapan di media sosial tanggal 1 dengan Tanggal tanggal 1, 2. tanggal 2 ya, Iya, itu betul. masih ramai, bahkan untuk yang ojol masih diperbincangkan hingga, Hingga hari saat ini. yang ditunggu oleh publik adalah tinggal realisasi dari janji-janji tersebut ya? Kepastian sih, Ya, karena publik itu saat ini butuh adanya kepastian regulasi dan kepastian hukum yang itu kemudian bisa memberikan perlindungan juga untuk mereka. oke. Mbak, satu lagi, ketika Pak Prabowo udah menyatakan itu di publik, di hadapan publik, di-capture oleh semua media maupun media sosial, maka kan sebenarnya kan itu para menteri harus menjawab itu kan, bahwa, "Oh ya Pak Prabowo pengen perumahan untuk buruh." Kan mereka harusnya bekerja dengan maksimal untuk merealisasikan apa yang udah Betul, disampaikan. Nah, betul. kadang para menteri ini kurang cepat gitu untuk merespon itu, dan sekali merespon, Blunder. blunder, Memang itu kan problem elit politik gitu. kita saat ini tuh gitu. Jadi kalau kita dihadapkan dengan inflasi pejabat publik, Mas Gaib jangan heran, namanya juga negara Konoha. Mmm, Itu kata netizen sih iya. yang kalau Mungkin mungkin juga inflasi, komunikasi pejabat ya kepada publik ya? iya betul. Tapi juga bisa jadi memang saya nggak tahu ya apakah sebenarnya mereka juga ada punya pemahaman atau tidak sih gitu, terkait dengan program-programnya Pak Prabowo ya terutama memang untuk mensejahterakan para buruh ini. Karena bisa jadi memang mereka juga asik sendiri dengan mainannya gitu loh Mas Gaib. Yang Iya iya dikhawatirkan iya tuh iya iya seperti iya itu, iya iya. paham kan Paham maksudnya? paham 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 gitu. Ya, jadi yang kasihan presiden juga dong ya? Iya, makanya akhirnya pada akhirnya dikelabui karena untuk kepentingan kelompok-kelompoknya Iya. yang tidak pernah merasa puas. Karena kalau udah ada dalam circle dan lingkungan kekuasaan itu begitu candu gitu Iya ya iya. Mas. Gimana Makanya saya masuk ke dalam circle kekuasaan ya? Saya belum pernah, ah, Mbak Neni udah mak pernah? makanya saya tidak mau tergoda dengan itu. Cie, Karena saya selalu ada ingat apakah ada Lord Acton ada telepon dari istana nih, WA, Mbak Neni bisa ya, merapat, cie. kalau saya sudah teruji integritasnya Mas Gaib. Saya selalu ingat apa kata Lord Acton, Mmm, "Power tend power tend to corrupt absolute, power mmm, corrupt absolutely." Jangan mmm. sampai kita seperti itu. Tapi kalau negara memanggil gimana? Negara memanggil, Masih membutuhkan Mbak Neni seperti beberapa orang pinter di luar sana yang dipanggil datang ke Indonesia, setelah saya itu saya langsung merasa kapasitas saya belum tercukupi dan menurut saya, kalau untuk urusan mengabdi dan memberikan kontribusi kita bisa berada di ruang manapun tidak harus masuk dalam circle elit kekuasaan. Camkan ya kata-kata saya ini nanti suatu saat kalau kemudian saya mengambil posisi itu silahkan ini diviralkan Mas Gaib. takut ya kayak Ibrahim Arif ya, yang Yang udah 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 di luar negeri, udah lulusan Harvard di luar negeri, udah mau terima udah kena mau kriminalisasi business di judgment rule. pindah ke Indonesia, ditanya sama temennya, "Lu ngapain sih datang ke Indonesia? Lu kan udah mau diterima di perusahaan-perusahaan Memberikan multinasional." kontribusi konkret kepada negara dan Dia bilang, bangsa gitu. "Ini panggilan merah putih saya pengen Akhirnya mengabdi." dia Jadi merinding saya loh, saya ingin mengabdi pada bangsa dan negara. pada akhirnya Pada akhirnya dikriminalisasi. Dan konsultan yang tidak menerima uang, tidak menerima sepeser pun dana, sementara 2 orang Kemdikbud yang terima dana malah cuma jadi itu bukan saksi. hanya terjadi pada Pak Ibrahim ya, tapi juga terjadi juga sama Bu Ira Bu Ira Puspadewi loh. Puspa sama Bu Ira ya. Puspadewi udah kurang apa karirnya di Amerika.
Dia itu ya itu kan? ya, Managing Director Gap Internasional ya? Iya, dan ya ketika beliau jadi Dirut KSDP, kemudian mengambil sebuah keputusan kebijakan yang progresif, ya pada akhirnya dikriminalisasi juga. Jadi banyak orang-orang baik dan pinter tuh hari ini dikriminalisasi. Jadi kita takut gitu loh Mas Gaib, Mmm. jabatannya nggak berapa lama, tapi kan kriminalisasinya bisa lebih dari 10 tahun. Iya, padahal kan kalau di perusahaan kayak BUMN gitu kan, direksi kan harus mengambil business judgment, Keputusan, ngambil iya, keputusan. ngambil keputusan. Nah, Dan orang sekarang jadi takut untuk ngambil keputusan itu Mas Gaib. Karena orang sekarang jadi berpikir kan, kalau saya ngambil keputusan ini pada akhirnya saya harus dikriminalisasi, makanya kenapa banyak sekarang anak-anak muda yang nggak mau dapat posisi dan dapat jabatan. Karena berat pertanggungjawabannya ke depan gitu. bahkan ada juga sebenarnya begini, ada direksi-direksi yang kena collateral damage. Misalnya dari 6 direksi sebenarnya yang mau diincer nih yang nomor nomor 2 nih, Mmm. atau nomor 3 nih, direktur apa gitu. Tapi akhirnya yang lainnya kebawa, karena kalau Mhm. cuma ngincer ini kan nggak kelihatan nih Enggak. gitu. Akhirnya semuanya Kalau dirut utama udah kena, direksi-direksi yang lain juga pasti pasti bakal bakal kena kena juga juga, gitu. iya. Ya gitulah absurditasnya kita tinggal di negara Konoha, Mas Iya Gaib. iya, bener bener bener. Masih jauh dari etika, moralitas, dan keadaban. Dan kalau kita bicara soal bagaimana demokrasi ala Aristoteles, Socrates, ya kita hanya masih berharap Indonesia bisa semakin lebih baik aja itu udah sangat luar biasa sih. Makanya demokrasi tidak akan jalan kalau, masyarakatnya masih, Betul, eee, banyak yang pendidikannya masih betul. ini ya, Makanya anggarannya Mas Gaib pindahkan ke anggaran pendidikan. bener 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 bener. Iya. Untungnya saya nggak mau ditawarin jadi itu ya, jadi direksi ya, Nanti BUMN. besok ada telepon, Heeh. nggak tahu juga Mas Tolong Gaib. yang mau telepon jadi komisaris sama direksi, ya di-email aja jangan ditelepon. Sampai sekarang belum ada yang nawarin nih. Berharap banget ya. Ada yang nawarin, ini BUMN, PT Pengandaian. Andai-andai Andai-andai. aja. Oke, Anda mau jadi direksi komisaris BUMN? Ya, selama itu Anda yakini benar, mendapat restu orang tua, dan Anda sudah sholat istiqoroh untuk mengambil itu, boleh-boleh aja, tapi harap Siap dengan segala dengan resiko segala dan konsekuensi yang konsekuensinya. akan diterima. Bismillah aja. Mbak Reni, terima kasih banyak Siap waktunya. Mas Gaib, sama-sama. Terima Demikian kasih. warga tutur semua, trend talk kita pada kesempatan hari ini, kita membahas tentang, Hari Buruh dan juga, ojol yang mendapatkan hadiah kado Perpres nomor 27 tahun 2026 dari Presiden Prabowo Subianto. Sampai ketemu di Trend Talk minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.